Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wa silatil arham wa kataba alaina faradhus siyam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat Ambyar dimanapun berada, juga para netizen di seluruh Nusantara, ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, syahrul Ramadan, syahrul Syam. Kata puasa Ramadan di dalam Al-Quran disebut ada yang Syam, ada juga yang Shaum ya. Jadi di dalam Al-Quran makna puasa atau secara lughawinya itu ada dua penyebutan di dalam Al-Quran. Yang pertama as-syam, yang kedua as-shaum. As-syam di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 9 kali ya. Kalau as-shaum itu hanya 1 kali, yaitu di surat Maryam ayat 26. Tentu keduanya mempunyai makna yang berbeda ya. As-syam di sini mempunyai arti lebih spesifik, mempunyai arti lebih luas daripada as-shaum. As-syam yaitu menahan atau berpuasa dengan segala ketentuan-ketentuannya, dengan segala aturan-aturannya yang melarang dan yang membolehkan di dalam puasa itu sendiri ya. Jadi maknanya lebih luas. Sedangkan as-shaum itu hanya sebatas menahan saja, misalkan tidak minum atau tidak berbicara, itu as-shaum. Sedangkan as-syam maknanya lebih luas lagi ya, lebih luas lagi, menjalankan atau menahan dahaga, menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan tidak berbuat dosa, dengan tidak bermaksiat ya, dan lain sebagainya. Itu makna as-syam. Puasa di sini membentuk minimalnya 3 kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu membentuk kepribadian secara personal ya, secara individual melalui ibadah spiritual. Kemudian membentuk kesalehan sosial ya tadi ya, kesalehan sosial. Yang pertama kesalehan individual, kesalehan personal ya, yang kedua kesalehan sosial, dan yang ketiga menjadi pribadi yang bersyukur. Seseorang ketika melaksanakan puasa dengan segala sesuatu yang diperbolehkannya ataupun mencegah dari yang dilarangnya, itu akan membentuk pribadi, membentuk kesolehan seseorang. Yang pertama tentunya soleh secara personal atau individual melalui ibadah spiritual, puasa ya, kemudian malamnya sholat taraweh, tahajud, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, paginya bekerja, kemudian tidak berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Itu yang nantinya akan terbentuk oleh seseorang ketika mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Karena sesuai ayat tadi yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah ayat 183 itu, puncak dari seseorang ketika melaksanakan puasa itu la'allakum tattaqun. Tattaqun di situ seseorang bisa menjadi pribadi yang soleh secara sosial, juga secara personal ya. Secara personal tadi, secara sosialnya
ketika bulan puasa, ya, ketika bulan puasa itu diharapkan seseorang itu mampu bisa berbuat sosial lebih besar lagi, ya. Contohnya berbuat baik, misalkan sodako gitu kan ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau merupakan pribadi yang sangat dermawan, lebih-lebih ketika itu di bulan puasa. Jadi ketika bulan puasa beliau lebih dermawan lagi dibanding bulan-bulan lainnya. Di sini diterangkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Diterangkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang sangat dermawan, paling dermawan. Sifat dermawannya itu paling menonjol ketika bulan suci Ramadan. Saat bertemu dengan malaikat Jibril, Jibril menemui Rasulullah SAW pada setiap malam di bulan Ramadan dan mengajarkan beliau Al-Quran. Sungguh kedermawanan Rasulullah ini terhadap kebaikan itu laksana angin yang berhembus, ya. Hadis riwayat Bukhari. Tadi yang pertama asyam itu makna asyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, dan as-saum disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 26. Saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yaumal insiyya. Jadi katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar puasa bicara, ya, untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ya, artinya pada waktu itu Umi Maryam tidak berbicara, berpuasa tidak berbicara, bukan berpuasa secara itu ya dari pagi sampai malam tidak makan tidak minum, karena sebelumnya beliau makan juga buah kurma gitu ya. Itu keterangan di dalam surat Maryam seperti itu. Kemudian pribadi yang bersyukur, ya, pribadi yang bersyukur di sini ayat lanjutan dari Al-Baqarah ayat 183, lanjutannya 184-85 itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran, ya, bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Outputnya nanti ketika seseorang mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik, malamnya diisi dengan kebaikan, paginya juga dilaksanakan berpuasa dengan iman dan wahtisaban gitu kan, maka outputnya seseorang itu menjadi saleh secara individual, secara personal, soleh juga secara sosial, mampu memberikan sodako, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang lain, juga menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi ada 3 kesalehan yang didapatkan seseorang ketika menjalankan ibadah puasa seperti itu. Terkait Ramadan, selain ayat Al-Quran, ada pula banyak pula hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan atau keutamaan Ramadan. Diterangkan dalam kitab yang Anak Tolibin itu ada satu hadis yang masyhur sekali, yang sering sekali diucapkan. Terlepas hadis ini ada yang bilang dhaif ataupun maudhu, tapi secara fadhailul a'mal ini bisa kita pegang, ini kita bisa pakai, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bersuka cita, yang senang, yang gembira, yang hatinya
lega, senang gitu kan dengan hadirnya, dengan datangnya bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu 'alan niron. Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ya. Jadi bulan puasa itu kita maksimalkan, kita optimalkan dengan perbuatan-perbuatan baik gitu kan. Malamnya digunakan untuk ibadah, paginya juga kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan seperti itu. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa iman dan wa ihtisaban dengan keimanan juga dengan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni dari yang sebelum-sebelumnya. Ada juga hadis yang berbicara man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebelum paginya kita berpuasa, malamnya itu kita qiyam atau qiyamul lail. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya kita gunakan, maksimalkan dengan ibadah spiritual, ibadah kita kepada Allah gitu kan ya. Hablum minallah kita, seperti itu kita manfaatkan, kita maksimalkan dengan sholat taraweh, dengan tadarus Al-Quran, dengan qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Hablum minallah diraih dengan takwa, hablum minan nas diraih dengan etika ya. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan dan menjadi pribadi yang soleh secara individual, soleh secara sosial, juga menjadi pribadi yang mampu bersyukur. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.